Oke, kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Ya, hari ini pertemuan pertama untuk mata kuliah keuangan publik. Teman-teman yang di semester 4. Nah, hari ini kita nanti pertama perkenalan, kemudian penjelasan tentang perkuliahan, sistem perkuliahan dan sistem penilaian, dan tentu kita punya satu materi untuk pembuka hari ini, overview tentang keuangan publik. Ya, jadi perkenalan yang pertama nanti saya dan kemudian nanti teman-teman ya, yang teman-teman tolong saya kira sudah semua ya, sudah di rename supaya nanti urut bisa sesuai dengan nomor kehadiran. Mas Aditya berarti sudah bisa menggunakan nomor absen 01 ya. Oh, teman-teman enggak bisa lihat ini ya, urutan yang baru ya. Di portal siswa enggak bisa lihat urutan yang baru ya. Kalau di portal saya ini nomor absen 1 sudah Mas Aditya Kuncoro, yang nomor 2 Almira. Kalau yang di tempat teman-teman berarti yang masih Almira nomor 1 ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar. Gini, karena ini nanti akan berhubungan dengan ini ya, pencatatan saya untuk penilaian aktivitas. Saya menggunakan aplikasi terpisah ini di handphone untuk mencatat aktivitas. Dan di sini nanti saya mencatatnya adalah nomor absen dan kata pertama dari nama ya. Kalau namanya ada beberapa kata, saya tulis nama kata pertamanya dan juga mungkin nama panggilan. Makanya nanti sambil perkenalan, sambil saya tulis juga nama panggilannya. Jadi mungkin kita perlu sesuaikan ya. Jadi gini aja deh. Ini tampilan yang muncul di tempat saya. Bentar. Saya kasih ini aja. Saya kasih screenshot-nya ya, nanti supaya teman-teman bisa melihat daftar hadir yang terbaru. Saya kirim di WhatsApp atau saya kirim di Zoom ya. Bisa dilihat di kolom chat ya. Bisa dilihat di kolom chat itu saya kirim yang 15 pertama. Sampai dengan 15 ya. Sama nanti ini saya kirimkan yang lembar berikutnya. Itu nomor absen yang baru. Jadi tolong di rename sesuai dengan nomor absen yang baru ya. Baik, Pak. Ya. Kalau yang di nomor absen 15 atau 16 ya mungkin harus buka dua-duanya ya. Karena masuknya berarti turun 1 ya. Tambah 1 nomor absennya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.
Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau teman-teman lihat masih ada yang double berarti belum. Ya, kalau masih ada yang nomor absennya sama berarti ada yang belum diganti. Satu, dua, tiga, empat. Yang nomor 4 masih ada yang sama, Pak Yuan dan Dwi Anda. Pak, udah diganti tapi nggak keganti di sininya, Pak. Bagaimana? Namanya udah di-rename, Pak, tapi masih 04. Dwi Anda harusnya yang nomor berapa? 5, Pak. Tapi di Zoom-nya udah diganti. Yang nomor 5. Oke, 5. Ya udah. Sudah di tempat saya barusan sudah update. Ya, berarti kita bisa mulai ya. Untuk pertama, perkenalan. Saya mulai dari saya dulu. Nama saya Budi Waluyo. Sekarang saya dosen tetap di kampus ini. Saya mengajar di STAN sejak tahun 2006. Saya juga lulusan dari kampus ini. Dulu saya kuliah D3 Kebendaraan, kemudian lanjut ke D4 Akuntansi. Kemudian saya lanjut ke kuliah S2 tahun 2009. Saya masuk di sini tahun 2000 ya, lulus 2003, kemudian 2006, lanjut kuliah S2 tahun 2009, dan tahun lalu saya baru selesai kuliah S3. 2016 sampai 2020 saya mengambil S3 di Inggris, dan ini semester kedua saya kembali ke Indonesia. Kemarin sudah dapat 1 semester, dan ini mata kuliah saya terkait dengan keuangan publik. Saya juga ngajar pengelolaan PLU, kemudian pengelolaan kas, penganggaran, dan manajemen keuangan pemerintah. Saya tinggal di daerah sekitar kampus ini, dan sebelum saya jadi dosen tetap, dulu saya di bagian keuangan di STAN, sempat jadi Kasubag Keuangan, dan juga pernah jadi Kaprodi D1 Kebendaraan. Barangkali itu aja profil saya, perkenalan singkat. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan saya? Silakan. Ya. Ini siapa yang bicara? Silakan. Motivasi Fandi. Bapak untuk ya, Pak. Motivasi Bapak untuk belajar apa, Pak? Oke. Ya. Yang saya dengar pertanyaan Fandi, motivasi untuk belajar itu apa itu ya? Ya, saya sudah memutuskan untuk menjadi akademisi. Sebenarnya waktu dulu saya SMA, saya kepingin jadi arsitek ya. Saya cita-citanya pengen jadi arsitek, tapi kemudian ternyata saya masuk ke sini, masuk ke STAN gitu ya. Yang akhir waktu saya SMA saya jurusan IPA, dan saya lulusan terbaik IPA ya, peringkat 1 paralel, tapi akhirnya saya harus belajar akuntansi. Tapi ya kemudian inilah dunia saya sekarang. Tidak kemudian mengurangi ya, bahwa orang mungkin akan berpendapat kita itu salah jurusan gitu ya. Anak IPA belajar keuangan, belajar administrasi, belajar akuntansi gitu ya. Saya tidak
tidak berpikiran begitu ya. Tidak ada orang itu salah jurusan, yang ada itu orang yang malas belajar gitu. Jadi saya juga bisa membuktikan bahwa saya juga waktu lulus dari STAN juga bisa menjadi salah satu lulusan terbaik gitu. Jadi kita bisa beradaptasi. Kuncinya adalah untuk belajar itu beradaptasi, bahwa apapun yang kita pelajari ya kemudian kita bisa beradaptasi dengan ilmu yang baru gitu ya. Saya juga melanjutkan kuliah S2 S3 tidak mengambil bidang akuntansi ya, karena saya sudah merasa ya akuntansi saya sudah belajar, saya harus belajar yang lain gitu ya. Saya mengambil jurusan manajemen keuangan. Saya lebih pas dengan ilmu manajemen keuangan ya, yang itu kadang-kadang menjadi tambahan motivasi ya. Saya berpikiran akuntansi itu ilmu yang banyak terjebak pada masa lalu gitu ya. Memikirkan waktu itu kejadiannya gimana, transaksinya gimana gitu. Jadi mikirinnya masa lalu terus gitu ya. Jadi saya pikir saya tidak termotivasi untuk belajar yang begituan gitu ya. Saya ingin belajar masa depan. Kalau di manajemen keuangan saya paling suka dengan forecasting gitu ya. Jadi kita mikirin ke depan aja, yang lalu ya udah gitu ya. Jadi akhirnya saya menemukan ini bidang yang saya senangi gitu. Itu menambah motivasi belajar juga gitu. Ya teman-teman, saya kira nanti kuliah juga berlanjut ya, tidak hanya selesai di D3, melanjutkan ke S1, S2, dan S3 kalau memang berminat ya, yang berminat ingin jadi akademisi. Kalau yang mau berkarir di birokrasi ya mungkin fokus di birokrasi aja gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Bertanya Pak. Siapa yang bicara ini? Silakan. Mohon maaf Pak, tadi Bapak bilang kalau nggak ada salah jurusan, cuma adanya orang malas. Tapi apakah Bapak berpegang pada konsep passion, Pak? Makasih. Ya, saya passion itu bisa ditumbuhkan. Passion itu bukan bawaan lahir ya, bahwa ini orang passionnya di mana. Kita bisa menemukan bahwa oh ternyata saya senang di sini, gitu ya. Tapi kadang-kadang berubah haluan itu memang kita akan mengalami turbulensi ya, bahwa berpindah dari anak IPA belajar akuntansi itu pasti turbulensi kelas berat gitu ya, karena saya dulu anak IPA berpendapat bahwa akuntansi adalah pelajarannya perempuan gitu ya, tukang nyatet-nyatet gitu ya, itu nggak cocok untuk laki-laki saya pikir gitu ya. Tapi kita lihat sekarang akuntan bagian besar adalah perempuan. Teman-teman bisa lihat kalau berpikiran bahwa memasak adalah pekerjaan perempuan itu salah ya. Kalian kalau berkunjung ke hotel-hotel, chef-chef terkenal itu semuanya laki-laki ya, nggak ada yang perempuan. Jadi itu hanya sudut pandang ya. Ketertarikan kita terhadap satu bidang itu bisa berubah-ubah dan kadang-kadang berpindah gitu ya, berpindah karena keterpaksaan atau karena lingkungan ya, kita harus berpindah. Tapi yang paling penting adalah tadi mengikuti bahwa mana yang menjadi passion saya itu bisa ditemukan ya. Saya yang dulunya kepingin jadi arsitek, begitu di sini kuliah di STAN ya udah nggak mungkin jadi arsitek. Saya harus menghadapi kenyataan bahwa inilah sesuatu yang baru buat saya. Kemudian lulus dari sini saya kerja di bagian keuangan. Itu cukup lama saya kerja di bagian keuangan sejak lulus sampai dengan ya terakhir tahun 2015 itu saya jadi kasubag keuangan. Tapi kemudian selama saya bekerja di bagian keuangan saya juga ngajar. Saya lebih menemukan passion saya ada di sini, ada di dunia akademik. Gitu ya. Jadi ya ilmu keuangan, ilmu yang saya melihat keuangan, melihat administrasi ya, ilmu administrasi keuangan artinya menjadi pejabat itu tidak pas dengan passion saya karena saya merasa itu pekerjaan yang berulang. Pekerjaan yang berulang yang sama ya, setiap hari saya harus memverifikasi tagihan, harus membayar, tanda tangan SPM dan sebagainya. Itu pekerjaan yang sama yang tidak menuntut saya untuk banyak belajar. Jadi saya pikir kalau saya mengerjakan pekerjaan berulang-ulang, lama-lama saya jadi orang bodoh gitu ya. Nggak pernah punya waktu untuk membaca, nggak pernah punya waktu untuk berdiskusi. Kita terjebak pada pekerjaan yang rutin yang sama berulang setiap hari. Ya, sehingga ya saya tidak menyerah, tapi kemudian saya berpindah. Ya, saya tidak mundur dari pekerjaan itu, tapi ya ini pekerjaan ini pengalaman yang menarik, tapi bagi saya sudah cukup. Saya menemukan passion saya ada di pendidikan, sehingga saya waktu itu 2015 berpindah ya dari jabatan struktural ke jabatan fungsional dosen, dan setelah itu langkah pertama ya untuk mengikuti passion saya ini, saya harus sambil kuliah. Saya cari beasiswa, kemudian dapat dan kuliah, dan sekarang kembali lagi di dunia akademisi. Ya, kalau yang ini sudah terakhir, saya kemungkinan sudah tidak akan berpindah haluan lagi ya. Jalur saya sudah di jalur akademisi gitu.
Jadi nggak usah khawatir ya bagi yang belum menemukan passion saya sebenarnya passionnya di mana, saya mau kemana gitu ya. Nggak apa-apa, nanti akan menemukan sendiri ya. Akan menemukan sendiri dan nggak perlu takut untuk berpindah haluan gitu ya. Berpindah haluan, belajar berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Itu dari setiap mata kuliah yang dipelajari tidak usah berharap bahwa semuanya akan sempurna, akan bisa dipahami gitu ya. Tidak perlu ya. Akan ada mata kuliah tertentu yang kalian suka dan akan ada yang tidak suka, nggak apa-apa ya. Bagi yang suka hitung-hitungan silakan dipelajari. Bagi yang suka hafalan silakan dipelajari gitu ya. Tapi masing-masing ada standarnya. Artinya jangan menargetkan semuanya harus dapat 9. Nanti ada yang dapat 6 juga nggak apa-apa. Gitu ya. Karena setiap orang memang punya passion yang berbeda-beda gitu. Oke, saya kira untuk saya cukup ya. Saya lanjutkan dengan perkenalan dari teman-teman. Di sini saya sambil sekalian mau mencatat database kelas di aplikasi saya ini untuk mencatat nantinya untuk mencatat nilai aktivitas ya, teman-teman untuk bertanya dan sebagainya. Saya akan menggunakan nomor absen, kemudian satu kata pertama dari nama yang ada di situ. Nah, teman-teman bisa sambil kenalan kalau punya nama panggilan ya silakan bisa disebutkan, terutama untuk yang nama panggilannya misalnya sangat berbeda dari nama yang ada. Silakan dimulai dari nomor 1 berurutan ya, nomor absen, kemudian sampai dengan yang terakhir tidak perlu saya panggil, begitu yang pertama selesai nanti langsung sambung yang kedua dan seterusnya. Silakan dimulai dari nomor 1. Ini kelas 4-5 ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Koncoroji, bisa dipanggil Adit. Apa lagi yang perlu diperkenalkan, Pak, kira-kira? Ya, nama panggilan cukup. Silakan kalau ada yang mau diperkenalkan yang lain, nggak apa-apa. Aditya, ya. Terima kasih. Oh iya, Pak, nanti seandainya jika saya boleh minta izin untuk kadang-kadang tidak on cam, boleh tidak, Pak, untuk istirahat? Karena saya sendiri masih melaksanakan kemo sampai saat ini. Ya, nanti akan saya jelaskan di mekanisme perkuliahan ya, setelah ini, setelah perkenalan. Silakan. Baik, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Almira Dina Azahra. Panggilan saya Almira. Sekian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kenalkan, nama saya Bastian Tewasda Syadari, panggilannya Bastian. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayuan Bang Retang Desalu, biasa dipanggil Bayuan, biasa juga dipanggil Bayu, asalnya dari Bekasi. Itu aja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Rodata Rizky, biasa dipanggil Dwi. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Esther Priscilla Boru Siregar, biasa dipanggil Esther, Pak. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, Pak, nama saya Galih Bayu Waskito, bisa dipanggil Galih. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Hernita Maharani Purwanto Putri, biasa dipanggil Rani. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Fikri, biasa dipanggil Imam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi Nugraha, bisa dipanggil Irfan. Terima kasih. Perkenalkan, Pak, nama saya Samanurung, biasa dipanggil Jones. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Carmila, biasa dipanggil Mila. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clarissa Judika Natanis Nababan, biasa dipanggil Ica, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfi Baidalawi, Pak. Biasa dipanggil Lutfi. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Izhar Sandi, biasa dipanggil Rafif. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Meisya Galuh Aulia Syafira, bisa dipanggil Meisya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Fajar, biasa dipanggil Wahyu. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walidin Ashraf, biasa dipanggil Udin. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Nadia Renata Firdaus, biasa dipanggil Nadia. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Putra Ibrahim Pako, bisa dipanggil Putra. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Rebecca Febrianti Purba, biasa dipanggil Rebecca. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Ranita Epipania Bursnulingga, biasa dipanggil Ranita. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Riza Ruswaidi. Oke, Reza suaranya hilang. Panggilannya Reza ya. Ya, bisa lanjut nomor 24 ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Rifani Setiawan. Panggilannya Rifani. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Rosalia, biasa dipanggil Ocha, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosalina Damayanti, panggilannya Lina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Alfiana, biasa dipanggil Alfi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tia Lukitaning Tias, biasa dipanggil Tia. Terima kasih. Oke, sudah lengkap ya. Tadi Reza itu panggilannya siapa? Reza Cecilia? Rere, Pak. Oke. Ya, sudah lengkap database saya. Oke. Ya, berikutnya saya akan jelaskan tentang sistem perkuliahan termasuk sistem penilaian ya. Jadi perkuliahan kita seperti biasa seperti ini menggunakan video conference. Jadi terkait dengan presensi atau absensi ya, saya sarankan teman-teman untuk masuk ke portal dulu sebelum masuk ke Zoom ya. Jadi 5 menit sebelum jadwal itu portal sudah dibuka, sudah bisa absen di situ. Jadi teman-teman bisa mengisi kehadiran di situ. Nanti baik itu terkendala maupun enggak ya. Artinya coba aja di situ ya. Nanti setelah itu baru masuk di Zoom. Dan untuk sesi tatap muka di video conference saya biasanya hanya maksimal sekitar 60 menit ya. Kalau hari ini mungkin akan lebih karena ditambah dengan perkenalan dan penjelasan. Jadi biasanya hanya sekitar 60 menit dan kemudian sisa waktu itu teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan tugas ya, kalau ada ya. Jadi tugas itu sekarang sudah difasilitasi dengan portal. Jadi seperti misalnya ini tugas sesi 1 itu di portal sudah ada, jadi teman-teman bisa akses di situ. Kemudian mensubmit tugasnya juga di situ. Dan nanti saya juga bisa ngasih nilai di situ ya, tugasnya teman-teman bisa lihat. Gitu. Kemudian kalau untuk teknis di Zoom ya, saya kira teman-teman sudah bisa sudah familiar dengan aplikasi ini dan kita sudah lebih dari 1 tahun berada di kondisi seperti ini ya. Artinya kita sudah seharusnya sudah bisa beradaptasi, tidak bisa lagi kita beralasan dengan sinyal ataupun
kendala kuota dan sebagainya, semuanya sudah bisa diatasi. Jadi kuliah kita mulai semester ini sudah diatur oleh lembaga bahwa semua dosen harus menggunakan Zoom supaya standar, kemudian mahasiswa juga, dosen maupun mahasiswa menggunakan pakaian sesuai dengan yang dijadwalkan. Ya. Dalam arti kuliah online ini bukan berarti bisa kuliahnya bisa di mana aja, tapi bukan berarti bisa sambil bermain atau sambil nyapu atau sambil ke pasar gitu ya. Artinya pada saatnya jam kuliah ya kita harus berada di satu ruangan yang nyaman, silakan diatur sendiri ya. Kemudian tadi ya terkait dengan koneksi, kuota dan sebagainya, kita sudah tidak boleh lagi kelabakan terkait dengan hal-hal kayak gitu ya. Kita sudah harus bisa beradaptasi dengan situasi ini. Dan saya sepakat dengan ketentuan dari lembaga tentang ketentuan mewajibkan on kamera ya. Artinya supaya kita juga saling mengenal, meskipun ini lebih menantang ya, lebih sulit ya untuk bisa mengenali teman-teman ini hanya tampil sebagian gitu ya. Dan kalau terkait dengan teknisnya ya, artinya di rumah masing-masing, artinya kita tetap kuliah hanya kuliah seperti biasa yang dicari jam ini ya, kita harus berada di ruangan untuk kuliah, hanya kita berada di tempat yang berbeda-beda itu. Nah, kalau untuk teknis teman-teman misalnya mau perlu minum apa-apa itu tidak perlu minta izin ya. Kalau ada yang misalnya mau ke toilet bisa tulis di kolom chat ya, tidak perlu menggunakan izin menggunakan suara. Dan karena ini Zoom atau video itu wajib diaktifkan, teman-teman silakan dijaga privasi masing-masing ya. Privasi masing-masing, barang-barang yang tidak layak untuk atau tidak pantas untuk dilihat publik atau teman-teman atau saya gitu ya, silakan disesuaikan gitu ya. Itu terkait dengan sistem perkuliahan. Dan mulai nanti sesi kedua ya, saya akan memulai kuliah standar saya biasanya dengan pertama pembukaan, kemudian berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dan kemudian sebelum kuliah biasanya saya akan mulai dengan ngobrol gitu ya, ngobrol sekitar 5-10 menit ya, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kuliah tapi itu penting buat teman-teman, terkait dengan perencanaan karir, terkait dengan tadi ya misalnya kita bisa diskusi lebih panjang tentang passion, tentang belajar, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang teman dan sebagainya gitu ya. Biasanya di 5 sampai dengan 10 menit pertama gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum masuk ke kuliah, yang obrolan itu nanti juga teman-teman juga bisa kalau ada yang mau mengisi ya, supaya kita bisa saling memberikan manfaat, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mata kuliah ini, dengan materi, tapi bisa bermanfaat untuk teman-teman di masa depan gitu. Kemudian kalau untuk penilaian, saya akan share screen-nya. Nah, ini. Bisa terlihat ya, share screen saya sudah ya? Sudah, Oke. Pak. Ya, jadi untuk mata kuliah ini, penilaian proporsi dari ujian, UTS 25, UKAS 30, kemudian aktivitas 45. Jadi memang mata kuliah ini lebih menekankan kepada activity ya. 45% aktivitas itu dibagi kehadiran 20, kemudian sikap dan partisipasi belajar 20, tugas kelompok 20, tes formatif 30. Tentu ini 20% dari 45 ya. 20% dari 45 poin itu. Untuk kehadiran itu otomatis akan terrekap oleh portal ya. Makanya tadi sebelum teman-teman masuk ke Zoom jangan lupa untuk absensi ya. Dan kalau misalnya dosen sudah mengabsenkan, kalau misalnya gagal, teman-teman harus dicek sendiri ya, dicek sendiri apakah di akun masing-masing itu sudah terekam hadir atau belum. Gitu ya. Itu tidak bisa dikotak-atik ya, karena begitu dosen itu sudah save, maka teman-teman setelah datang setelah itu sudah dianggap terlambat. Gitu ya. Itu mesin tidak bisa mentoleransi. Gitu ya. Kalau kita di pengajar atau di kuliah manual kita bisa mentoleransi terlambat sekian menit gitu ya. Tapi kalau karena ini adalah portal ya, kalau sudah di save oleh tadi ya, flow-nya adalah mahasiswa mengisi kehadiran, kemudian dosen melakukan rekap dan menyimpan.
gitu ya. Setelah disimpan ya berarti itu sudah, kalau yang belum datang ya berarti nggak datang, kemudian kalau yang terlambat ya otomatis akan terrecord sebagai terlambat setelah disimpan oleh pengajar itu. Oke, kemudian kalau terkait dengan sikap dan partisipasi belajar ya, saya kira ini panduannya sudah jelas dari lembaga terkait dengan mengaktifkan video gitu ya. Kemudian partisipasi belajar itu bertanya atau menjawab pertanyaan, diskusi ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan materi, biasanya akan saya potong-potong, dalam arti tidak akan panjang-panjang. Sebentar mungkin 10 menit, 15 menit saya akan berhenti dan nanti akan minta teman-teman untuk menyampaikan kembali ya. Jadi apa yang sudah saya bahas itu seperti apa pemahaman dari teman-teman menggunakan bahasa masing-masing gitu. Menyampaikan semacam summary gitu ya, dari apa yang sudah dibahas itu kira-kira yang ditangkap apa gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan tugas ya, baik tugas kelompok, individu, tes dan sejenisnya ya, ini yang porsinya juga cukup banyak. Nanti kita akan berikan melalui portal ya, dan saya harapkan tugas-tugas seperti itu bisa dikerjakan di jam kuliah. Dalam arti kalau kita kuliah 3 SKS ya, 150 menit, biasanya saya ngajar maksimal 60 menit ya, kalau ditambah dengan absensi, kemudian ngobrol-ngobrol dan sebagainya, paling 70 menit ya. Sisa waktu dipakai untuk mengerjakan tugas. Jadi termasuk penilaian dalam unsur tugas-tugas ini adalah ketepatan waktu mengumpulkan. Jadi di portal tidak akan saya tutup, tidak akan saya kasih deadline ya, artinya tetap open, tapi nanti di sana kan ada timestamp-nya ya, akan ada penanda gitu. Ini disubmitnya hari apa, jam berapa. Nanti dari situ bisa kelihatan ini tugasnya tanggal berapa, dikerjanya tanggal berapa. Gitu ya. Seperti itu, tidak ada sesi khusus untuk kuis dan sejenisnya. Jadi tugas-tugas ini nanti ada yang dikerjakan secara individu, ada yang dikerjakan secara kelompok, ya. Dan sampai saat ini belum ada rencana untuk membuat satu kuis khusus. Jadi nanti exercise sederhana ya, entah itu bacaan tambahan atau ada satu pertanyaan yang teman-teman perlu jawab dan nanti diupload melalui portal. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan sistem perkuliahan dan penilaian. Izin bertanya Pak, mengenai pengumpulan tugas itu apakah semakin cepat nilainya semakin baik atau keterlambatan, maksudnya kalau dia waktunya terlampau jauh gitu Pak, itu bakalan mempengaruhi penilaiannya nanti nggak Pak? Ya, bukan yang tercepat itu yang terbaik ya, tapi artinya dalam rentang waktu kuliah. Jadi misalnya kalau hari ini kuliah jam 10.30 sampai jam 13 gitu ya. Katakanlah biasanya saya memberi kuliah hanya sampai 10.30 sampai dengan 11.30 atau maksimal sampai jam 12 gitu ya. Jam 12 artinya teman-teman masih punya waktu 1 jam, sisa waktu 1 jam untuk mengerjakan tugas itu. Tugas itu biasanya nggak banyak. Tugas itu selesai 15 menit maksimal 30 menit gitu ya. Jadi usahakan untuk bisa mengerjakan tugas di rentang waktu itu, karena memang sisa waktu yang ada itu memang sengaja saya berikan ini waktu untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi sebelum teman-teman tersambung dengan kuliah lain gitu ya, misalnya 60 menit pertama itu sudah kita berkuliah, kemudian yang sisa waktunya itu dipakai untuk mengerjakan tugas gitu ya. Dan kalaupun misalnya terpaksa misalnya karena harus istirahat lelah dan sebagainya, paling tidak dikerjakan di hari yang sama. Jadi minimal dikerjakan di hari yang sama. Jadi kalau tugasnya adalah hari ini, pertemuannya hari ini, ya kuliahnya dikerjakannya hari ini. Jadi tidak ditunda sampai dengan hari-hari berikutnya. Saya tidak langsung memberikan penilaian pada hari itu juga ya. Biasanya setelah terkumpul beberapa tugas atau kadang-kadang juga menjelang ujian gitu ya, baru saya akan merekap. Tapi kan di situ ada datanya ya. Ini tugasnya diberikan kapan dan dikerjakan atau dikumpulkannya kapan gitu. Ya di situ ada tanggal dan jam submitnya gitu ya. Jadi bukan harus segera submit dalam begitu tugas kuliah selesai kemudian 5 menit kemudian submit ya. Tidak begitu ya. Artinya dalam rentang waktu kuliah gitu ya, sebisa mungkin itu dipakai untuk mengerjakan. Kalau selesai bisa langsung submit. Kalau memang tidak selesai langsung karena kuliah berikutnya sudah datang ya, silakan ikut kuliah berikutnya, tapi paling tidak diselesaikan di hari yang sama gitu.
Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, kalau nggak ada, kita akan overview materi kita hari ini tentang pengantar ya, pengantar untuk public finance. Ya, ini buku referensi kita. Oh ya, di kelas ini belum saya kasih ya. Sebentar. Materi ini di portal memang sama Dosko belum diupload ya, tapi untuk sementara sudah ditaruh di Google Drive dan teman-teman bisa akses ya. Sebentar, saya taruh di grup WhatsApp. Kelas ini sudah ada grupnya ya? Sudah ya? Oke. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, sudah saya taruh di grup WhatsApp itu ya. Itu materi soft copy buku ini termasuk slide-slide semuanya ada di situ. Jadi itu nanti kalau sudah di-upload di portal ya sama persis gitu ya. Cuman kemarin Doskonya belum sempat upload di portal. Mana tadi? Pak, saya izin untuk off cam ya, Pak. Jangan. Ya, jadi ini buku ini, Public Finance and Public Policy, ini sebagian besar ya pembahasannya adalah keuangan negara yang berlaku di Amerika dan di negara-negara lain di Eropa. Memang mata kuliah ini tujuannya adalah untuk mengenalkan teman-teman ya, bagaimana pengelolaan keuangan publik itu di negara lain. Kalau keuangan publik di Indonesia terkait dengan APBN dan sebagainya, teman-teman sudah dapatkan dari berbagai macam mata kuliah ya, sudah dari pengantar pengelolaan keuangan negara, ada mata kuliah penganggaran juga ada sendiri, mata kuliah pengelolaan belanja juga ada sendiri, pengelolaan kas ada sendiri, semuanya dalam konteks Indonesia. Jadi untuk mata kuliah ini memang ingin mengenalkan bagaimana public finance yang berjalan di negara lain ya. Nah, buku ini fokusnya public finance yang dilakukan di Amerika. Gitu. Dan nanti akan berisi juga teori-teori ya. Jadi teori public finance konsepnya. Ya, kalau di mata kuliah yang terkait dengan keuangan di Indonesia itu biasanya langsung ke policy, langsung ke ya policy atau regulasi ya. Jadi peraturannya seperti apa, kemudian prakteknya seperti apa. Nah, kalau ini akan levelnya akan dinaikkan sedikit ya. Kita tidak langsung berbicara kepada peraturan atau regulasi yang berlakunya, tetapi konsepnya, gitu ya. Teori yang di atas regulasi itu apa? Gitu ya. Karena regulasi tentu lahir berdasarkan teori-teori yang berkembang, gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman tidak usah berharap akan memahami mata kuliah ini dengan sempurna ya, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ngerti ya nggak masalah, gitu ya. Kita belajar lagi. Kalau misalnya baca nggak paham ya nanti baca lagi ya. Slide-slide di sini dan buku ini tentu dalam bahasa Inggris ya, tapi saya kira teman-teman bisa memahami ini bahasa Inggris yang sederhana, bukan bahasa Inggris sastra gitu ya. Jadi mudah gitu ya. Ini hari ini kita akan review 2 chapter, tapi sebagian besar chapter 2 nanti itu sudah tercover di mata kuliah makroekonomi, jadi hanya akan saya singgung beberapa bagian saja. Yang pertama terkait dengan public finance itu apa sih sebenarnya ya?
teman-teman sudah belajar ilmu ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro ya, mikro di tingkat perusahaan atau organisasi dan makro di tingkat nasional atau tingkat dunia. Kalau untuk public finance itu hanya akan berfokus kepada peran pemerintah dalam ekonomi. Jadi ekonomi itu banyak sisi ya yang dibahas, ada sosial ekonomi, ada political ekonomi ya. Kita bisa melihat ilmu ekonomi dari berbagai macam sisi. Nah, kita hari ini hanya akan memfokuskan pada peran pemerintah di dalam perekonomian, gitu ya. Dan pembahasan public finance ini juga hanya sekilas atau sedikit, gitu ya. Jadi pola pembelajaran di dunia akademik atau di kampus seperti itu ya. Di level sarjana teman-teman akan belajar banyak hal, tapi sedikit-sedikit, gitu ya. Mata kuliah di D3 atau S1 sangat banyak. Teman-teman bisa dapat 110 SKS selama 3 tahun, mungkin sekitar 30-an atau hampir 40 mata kuliah gitu ya. Kalau nanti kuliah S2 hanya sekitar mungkin 15 mata kuliah ya. Kuliah S3 itu ada yang cuma 3 mata kuliah gitu ya. Saya kemarin belajar 4 tahun hanya 4 mata kuliah. Jadi nanti pendalaman materi itu akan diperoleh ketika teman-teman nanti mengambil pendidikan yang lebih tinggi ya, mempelajari sesuatu sedikit tetapi detail gitu ya. Kalau sekarang di level ini teman-teman belajar masing-masing sedikit tapi banyak gitu ya. Banyak hal ya, tidak terlalu detail tapi banyak hal yang dipelajari gitu ya. Jadi kalau misalnya belum bisa memahami karena memang beban untuk mempelajarinya jadi semakin banyak ya, mata kuliahnya banyak, itu nggak usah khawatir. Jadi ini peran dari ilmu keuangan publik ya, bahwa kita berawal dari asumsi ya, bahwa pemerintah itu harus punya peran, ya, punya peran mengintervensi. Kalau teman-teman masih ingat di ilmu ekonomi itu, kalau boleh dibagi jadi dua ya, ada paham ekonomi yang berpikiran bahwa pemerintah itu tidak perlu campur tangan ya, ekonomi itu biarkan aja bebas ya, sesuai dengan mekanisme pasar, tidak perlu campur tangan pemerintah gitu ya, teori-teori ekonomi klasik. Tapi teori ekonomi modern sudah tidak seperti itu ya, mereka sudah menganggap bahwa peran pemerintah itu perlu. Jadi kita berangkat dari asumsi yang kedua ya, bahwa pemerintah perlu berperan dalam ekonomi ya. Nah, bagaimana mereka berperan, kemudian apa dampaknya, kemudian kenapa mereka memilih di antara pilihan-pilihan, misalnya ada sekian banyak pilihan, mereka memilih satu pilihan, inilah yang menjadi domain dari public finance. Jadi kapan pemerintah itu perlu mengintervensi pasar gitu ya, karena di sini tujuan atau motifnya adalah untuk menyelamatkan atau untuk menghindari dari kegagalan pasar gitu ya. Nah, ini juga ditambah dengan atau salah satunya terkait dengan penanganan wabah gitu ya. Jadi ini juga kondisinya sekarang sedang berulang ya, terjadi lagi di mana kita menghadapi wabah. Intinya adalah teori ekonomi klasik yang berpendapat bahwa pemerintah itu tidak perlu campur tangan dalam perekonomian itu tidak bisa menjawab fenomena ini. Bagaimana ketika terjadi wabah gitu ya? Kalau pemerintah tidak harus campur tangan terhadap ekonomi, bagaimana gitu. Sehingga kondisi ini juga kurang lebih sekarang mirip ya, bahwa dengan adanya wabah disitulah peran pemerintah menjadi sangat besar dalam ekonomi gitu ya. Teman-teman masih ingat kalau di rumus pertumbuhan ekonomi itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M gitu ya. Di mana ekonomi itu digerakkan dari sektor konsumsi gitu ya. Konsumsi di masa wabah, di masa pandemi seperti sekarang jauh berkurang. Orang hanya akan memikirkan kebutuhan dasar saja gitu ya, hanya makan saja, dia tidak perlu yang konsumsi yang barang-barang tersier gitu ya. Kebutuhan dasar aja yang akan dia penuhi gitu ya. Investasi jelas, investasi sangat berkurang gitu ya, karena mobilitas orang juga berkurang. Kemudian ekspor dan impor juga sangat terpengaruh ya. Nah, sehingga yang jadi andalan hanya G, ya, government expenditure gitu ya. Nah, kemudian kalau di Amerika disebut dengan federal government. Federal government itu pemerintah pusat ya, pemerintah pusat. Jadi itulah yang kemudian peran pemerintah dalam ekonomi di masa
wabah gitu ya, sehingga dari situlah para ekonom ya bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pemahaman bahwa peran pemerintah tetap sangat besar di dalam perekonomian gitu. Nah, kalaupun pasar itu berjalan efisien ya, tetapi pemerintah tetap perlu berperan gitu ya. Dalam hal ini pertama disebut dengan fungsi redistribusi. Redistribusi itu intinya mengurangi kesenjangan gitu ya, mencoba melakukan pemerataan meskipun yang namanya kesamarataan itu tidak akan mungkin terjadi ya. Kesenjangan itu tidak mungkin akan hilang, tapi pemerintah berfungsi untuk mengurangi gitu ya. Dan bentuknya ya dengan sederhana, dengan pajak gitu ya. Jadi orang-orang yang kaya itu dipajakin, atau orang-orang atau perusahaan ya yang punya penghasilan besar akan dikenakan pajak, dan pajak itu nanti akan digunakan untuk membangun fasilitas, memberikan bantuan gitu ya kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang berpenghasilan lebih rendah gitu ya. Bisa juga dengan subsidi. Subsidi itu artinya ya barang-barang tertentu ya, terutama untuk barang-barang yang kebutuhannya orang-orang ekonomi lemah itu disubsidi supaya orang-orang kelas bawah itu bisa beli ya, karena orang-orang yang level atas itu mereka tidak akan pakai barang subsidi gitu. Jadi supaya bisa mereka membeli, maka sebagian dari harganya itu dibayar oleh pemerintah gitu. Nah, bisa juga ada yang menggunakan restriksi, ada yang menggunakan mandat untuk memproduksi atau membeli barang-barang tertentu gitu ya. Itu macam-macam. Ini peran intervensi pemerintah, ini sudah banyak dibahas di mata kuliah ekonomi. Dampaknya tentu ada dampak langsung dan tidak langsung ya. Contoh dari dampak langsung adalah peran pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan gitu ya, asuransi misalnya. Di Indonesia sekarang sudah pengelolaan asuransi sudah sangat modern ya, menggunakan istilahnya disebut dengan Universal Health Coverage ya, UHC ya. Kalau di Indonesia dikelola oleh BPJS. Itu kalau di negara-negara barat sudah dari zaman dulu kala ya, yang namanya warga negara semuanya diasuransikan gitu ya, atau diikutkan dalam program asuransi yang diselenggarakan pemerintah gitu ya. Jadi tidak asuransi sendiri-sendiri gitu ya, asuransi yang swasta yang terpisah-pisah, tapi pemerintah punya program asuransi yang nasional gitu ya. Dan kita sudah ya 5 tahun terakhir ini sudah berjalan dengan BPJS, meskipun ya masih banyak kekurangan di sana sini gitu ya, tapi konsepnya sudah betul bahwa kita punya sistem jaminan sosial nasional gitu ya, yang itu akan memberikan dampak langsung ya, intervensi seperti itu akan berdampak langsung kepada masyarakat ya, karena setiap orang pasti punya masalah dengan kesehatan ya, punya kebutuhan untuk melindungi ekonominya ya, melindungi keuangannya dari ketidakpastian terkait dengan kesehatan. Ya, orang bisa sakit, bisa kecelakaan, itu bisa tidak terduga, dan itu biasanya akan melibatkan uang yang besar yang tidak rutin, yang orang akan shock gitu ya kalau tidak tercover atau tidak dilindungi. Nah, salah satunya dengan dilindungi dengan asuransi. Ya, kemudian terkait dengan pilihan-pilihan kebijakan gitu ya. Pemerintah punya banyak pilihan ya. Kalau di ilmu ekonomi kadang-kadang disebutkan kalau ada masalah ekonomi berkumpul satu masalah ya, berkumpul 10 ekonom nanti akan ada 12 pendapat dan 11 diantaranya itu salah gitu. Jadi ekonomi termasuk public policy, termasuk public finance itu bukan ilmu pasti yang yes or no, bukan ilmu pasti yang benar atau salah seperti matematika, tapi itu adalah pilihan. Dan pilihan-pilihan itu kalau diambil oleh pemerintah tentu tidak terlepas dari yang namanya politik gitu ya, kepentingan pemerintah ya, karena pemerintah dalam arti eksekutif ya, presiden beserta kabinetnya itu adalah orang-orang politik gitu ya. Orang-orang politik mereka masuk atau mendapatkan kekuasaan melalui jalur politik gitu ya. Melalui jalur politik, baik itu politik yang demokrasi, politik monarki, politik keluarga dan sebagainya, itu masuk ranah politik gitu ya.
Jadi ekonomi itu juga menjadi alat politik ya, menjadi jualan politik gitu ya. Kemudian, oke, sampai di sini dulu sebelum sampai dengan study public finance. Silakan yang ingin menyampaikan summary dengan bahasa sendiri apa-apa yang sudah saya jelaskan tadi. Siapa? Tia, mau bicara? Iya Pak, saya Silakan. izin mencoba ya Pak. Silakan. Jadi tadi itu disampaikan apa itu keuangan publik sendiri. Keuangan publik itu ilmu yang mempelajari peran pemerintah dalam ekonomi. Lalu muncul 4 pertanyaan pokok gitu. Yang pertama, kapan sih pemerintah seharusnya mengintervensi perekonomian? Sebenarnya ada orang yang beranggapan yang ekonomi klasik itu kalau misalnya pasar itu tidak perlu ada intervensi pemerintah, tapi ada beberapa kasus di mana pemerintah itu harus mengintervensi pasar agar tidak terjadi kegagalan pasar. Nah, contohnya itu saat epidemi campak pada tahun 1989 sampai 1991. Di situ intervensi pemerintah tuh jelas mengurangi eksternalitas negatif yang disebabkan oleh kegagalan faktor eksternal. Lalu selain untuk memperbaiki kegagalan pasar, pemerintah juga melakukan intervensi itu karena ingin redistribusi pendapatan masyarakat. Jadi masyarakat yang mempunyai pendapatan yang besar itu dikenakan pajak sehingga pajaknya itu diputar lagi untuk masyarakat yang penghasilannya kurang. Lalu pertanyaan yang kedua itu bagaimana pemerintah mengintervensi. Yang tadi itu pemerintah itu mengenakan pajak untuk masyarakat yang berpenghasilan besar dan pemerintah juga melakukan subsidi membiayai barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harganya jauh lebih rendah. Lalu selanjutnya juga ada quotas dan mandat, public provision dan public financing of private provision. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa dampak dari intervensi alternatif? Dampaknya tuh ada dampak yang direct, yang langsung, dan dampak yang indirect. Dampak langsung itu contohnya yang asuransi itu. Di Indonesia ada asuransi yang universal. Terus yang kalau indirect itu masyarakat mengurangi cover private-nya sehingga lebih banyak orang yang di-cover dari rencana pabrik. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa pemerintah melakukan kenapa pemerintah mengintervensi perekonomian? Karena pemerintah itu tidak selalu memilih hasil yang paling efisien atau yang diinginkan secara sosial, ekonomi, politik. Sampai situ deh kayaknya Pak tadi. Terima kasih Tia. Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya silakan. Pak izin bertanya. Ya. Yang dari dampak tidak langsungnya itu gimana tadi Pak penjelasannya? Masih belum paham. Dampak tidak langsung dari intervensi. Ya, jadi setiap intervensi pemerintah itu ada dampak langsung dan tidak langsungnya. Ya, intervensi langsung dan tidak langsung. Artinya, misalnya intervensi terkait dengan kebijakan
sekarang ini ya, sekarang subsidi pajak atau pembebasan pajak untuk perumahan, ya, karena industri real estate ya, industri perumahan itu termasuk terdampak besar sekali dengan pandemi ini ya. Itu misalnya orang beli rumah sekarang dibebaskan dari PPN, gitu. Itu lumayan banget itu. Harga rumah berkurang sekitar 10% gitu kan. Nah, jadi dampak langsungnya adalah kepingin menghidupkan lagi industri real estate supaya mereka bisa hidup lagi, supaya mereka bisa jualan lagi dengan harga yang lebih murah, tentu akan bisa menarik pembeli, gitu ya. Nah, dampak tidak langsungnya apa? Ya dengan industri real estate, bangunan itu hidup lagi ya, itu para pekerja, orang-orang yang kerja bangunan lah gitu ya, itu mereka bisa bekerja lagi, ya, bisa menambah lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang tadinya misalnya yang tadinya bekerja di sektor itu bisa kembali ke sektor itu, bahkan kalau bisa menggait yang lain, gitu ya, menggait yang lain, yang orang yang misalnya tadinya kerja di pabrik tapi ternyata kemudian kemarin kena PHK gitu ya. Ya mungkin kalau pabriknya ternyata sampai dengan sekarang masih belum buka atau pabriknya bangkrut, nah dia bisa masuk ke sektor industri ini gitu ya. Jadi katakanlah ya pekerja bangunan gitu ya. Jadi itu tidak hanya dampak langsung yang mempermudah atau membuka nafas baru, memberi nafas baru bagi industri real estate gitu ya, tapi juga bisa berdampak ya secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau industri ini bisa bangun lagi ya, bangun rumah lagi, bisa jual lagi, tentu untuk bangun ini diperlukan tenaga kerja seperti itu. Kemudian misalnya kalau kebijakan terkait dengan infrastruktur gitu ya, itu juga dampak tidak langsungnya banyak sekali. Dengan kita membangun fasilitas misalnya jalan tol, itu nanti akan tumbuh industri pengangkutan supaya biaya angkut menjadi murah. Kalau semakin banyak perusahaan angkutan, nanti mereka akan bersaing tarifnya, gitu ya, akan lebih murah, akan lebih efisien. Jadi dampak secara langsungnya dengan dibangunnya jalan tol itu transportasi lancar, gitu ya. Tapi dampak tidak langsungnya tadi ya terkait dengan biaya pengangkutan atau logistik, kemudian juga bisa menjadi sentra ekonomi baru bagi daerah-daerah yang di sekitarnya, bisa tumbuh usaha-usaha yang baru terkait dengan pengiriman, terkait dengan tenaga kerjanya dan sebagainya gitu. Silakan kalau ada lagi. Pak izin bertanya Pak. Siapa ini? Tadi. Ya silakan. Tadi kalau pilihan keputusan pemerintah itu didasarkan pada politik, itu bagaimana kalau pilihan yang didasarkan pada politik itu merugikan masyarakat ya Pak? Di dalam politik itu tidak, kalau teman-teman bisa ya nanti secara lebih mendalam memahami politik itu apa. Politik itu bukan masalah berpihak kepada masyarakat. Jualannya mereka tentang itu ya, tapi esensi dari politik adalah interest. Ya, nafas dari politik adalah kepentingan. Mereka itu orang-orang politik, mereka tuh yang menjadi nafas utamanya, nyawanya dia adalah kepentingan. Dia punya kepentingan apa? Untuk mengeluarkan kebijakan, untuk meraih kekuasaan, itu kepentingannya dia apa? Sepanjang kepentingannya dia terakomodir, maka dia sebenarnya tidak begitu memikirkan apakah kebijakan ini pas atau enggak untuk masyarakat. Gitu ya. Jadi perspektif kita berbeda antara seorang politisi dengan katakanlah kita seorang warga negara ya. Warga negara menganggap bahwa APBN adalah media untuk kita membangun gitu ya. Kalau orang politik beda. Mereka akan melihat saya punya kepentingan apa dengan APBN itu gitu ya. Makanya dan kepentingan itu bisa berubah-ubah. Sehingga hasilnya bisa jadi tadi ya, kebijakannya dianggap menjadi merugikan masyarakat. Karena bagi politisi menguntungkan atau merugikan masyarakat itu bagi dia tidak penting. Ya, bagi dia tidak penting. Bagi dia yang penting adalah kepentingan saya tercapai atau tidak, gitu ya. Makanya biasanya meskipun beda partai itu mereka akan berkoalisi ketika punya kepentingan yang sama. Orang yang tadinya bermusuhan kemudian di periode berikutnya akan berteman, akan berkoalisi gitu ya. Karena mereka punya kepentingan yang berbeda, gitu ya. Ya sebut aja contoh ya, kalau dulu yang namanya Partai Golkar dengan
PDIP itu berseberangan, satunya penguasa, satunya oposisi gitu ya. Tapi sekarang mereka berada di tempat yang sama. Kenapa? Karena punya kepentingan yang sama. Gitu ya. Kepentingannya apa itu hanya mereka yang tahu. Gitu ya. Mereka punya kepentingan yang sama. Kalau tidak punya kepentingan yang sama, tidak mungkin akan bergabung. Gitu ya. Sehingga bagi para politisi sudut pandangnya adalah itu. Sudut pandangnya adalah kepentingan saya tercapai atau tidak. Gitu ya. Bahwa ini adalah menguntungkan merugikan masyarakat itu perkara lain. Gitu. Jadi ini yang kita mesti paham. Kenapa sih politisi itu banyak yang berbohong, misalnya ya, tidak memenuhi janji kampanye atau ternyata kebijakannya merugikan, gitu ya. Karena cara berpikir orang politik itu berbeda dengan kita. Bagi kita atau rata-rata kita ya, berbohong itu adalah tidak boleh, gitu ya, atau bahkan dalam agama itu dosa. Kalau bagi politik itu enggak, berbohong adalah biasa. Jadi kalau kalian mau jadi politisi harus terbiasa berbohong. Harus biasa. Jadi yang namanya bohong itu biasa aja gitu. Kalau jadi politisi dan kalian tidak mau berbohong itu nggak bakal bisa jadi politisi. Nggak bisa. Jadi politisi harus bisa bohong. Dan itu dilatih. Mereka dilatih untuk itu. Gitu ya. Bagaimana caranya berbohong yang benar sesuai dengan haluan partainya gitu ya. Ada tekniknya itu gitu ya. Berbohong itu caranya seperti ini. Gitu. Jadi dengan kita memahami seperti itu nanti jadi tidak heran. Kok ini kebijakannya merugikan ya? Kok ini jadinya nggak benar, nggak sesuai dengan hasil kampanyenya ya? Kok ini bohong ya? Ya memang itu dunia mereka. Dunianya begitu. Begitu. Ya. Jadi tadi ukurannya ya tadi ya. Kenapa kemudian kebijakan pemerintah menjadi merugikan masyarakat ya karena pemerintah itu adalah politisi. Mereka adalah para politisi. Tujuan paling the ultimate goal dari seorang politisi adalah menjadi penguasa. Menjadi penguasa tertinggi. Setiap politisi punya cita-cita menjadi presiden. Tidak ada satupun yang tidak punya cita-cita itu. Gitu ya. Makanya mereka akan berantem dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan posisi itu. Meskipun mereka adalah harus berbohong gitu ya. Karena itu bagi mereka berbohong adalah hal yang biasa dan harus dilakukan oleh seorang politisi. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Bastian. Ya, kalau tidak salah pada tahun 2015 lalu, seingat saya, Pak, pemerintah kan mencabut subsidi BBM. Itu pertimbangannya dulu apa ya, Pak, dari sisi keuangan publik? Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya subsidi BBM itu tidak dicabut ya. Subsidi BBM itu diganti mekanismenya. Kalau dulu subsidi BBM itu kita harga BBM itu fix ya. Dalam arti misalnya premium itu harganya seliter 5.000 gitu ya. Dan kita ini kan sudah jadi net importer ya. Kita sudah tidak pernah ekspor minyak. Kita kurang gitu. Jadi harus impor. Nah, dulu harga premium misalnya itu ditetapkan harganya. Misalnya harganya 5.000. Kita ngimpor dengan harga berapapun maka harga jual kepada masyarakat 5.000 gitu ya. Ternyata kita ngimpor harganya 7.000, ya berarti kita subsidi 2.000. Ternyata kita ngimpor harganya 9.000 ya berarti kita subsidi 4.000 gitu ya. Harga minyak itu kan berfluktuasi ya. Bisa misalnya mencapai 12.000. Kalau harga minyak mencapai 12.000 ya karena kita harus jual harga 5.000 berarti kita subsidi 7.000. Nah, disitulah pemerintah berdarah-darah APBN ya mensubsidi karena harganya sudah dipatok, tidak boleh berubah. Nah, kemudian sekitar 2014 itu diganti, bahwa bukan harganya yang ditetapkan, kita akan mengikuti fluktuasi harga minyak, tapi kemudian subsidinya yang ditetapkan. Jadi misalnya ditetapkan premium itu subsidinya 2.000, gitu ya. Ketika kita impor harganya 7.000, berarti dijual 5.000 karena 2.000-nya disubsidi. Tapi kalau kita impor harganya 10.000, ya dijualnya 8.000. Karena apa? Subsidinya cuma 2.000 ini. Gitu ya. Sehingga APBN menjadi pasti. APBN mengalokasikan bahwa kita akan subsidi BBM ya sekian juta barel, kemudian dikalikan dengan harga subsidi per liternya berapa kita anggarkan. Gitu ya. Jumlahnya kecil dan tidak berfluktuasi. Dulu itu APBN kita bergerak terus ketika harga minyak berfluktuasi ya, berubah-ubah, subsidinya naik terus itu. Gitu ya, karena tadi harga jualnya sudah ditetapkan. Nah, waktu itu ya isunya memang harga BBM itu nanti akan berpengaruh kepada harga-harga yang lain secara signifikan, gitu, akan menyebabkan
goncangan ekonomi gitu ya. Di awal-awal memang iya sedikit ya, tapi sekarang sudah tidak gitu ya. Bahkan kalian mungkin sudah tidak tahu ya, sudah tidak hafal harga premium itu berapa gitu ya. Itu bisa berubah setiap minggu gitu ya. Kita sudah biasa aja gitu ya. Turbulensi terjadi tapi kemudian kita biasa. Naik jadi sekarang berapa ya? 7.500 ingat saya gitu ya. Dan kita bahkan sudah tidak ngecek lagi biasanya kalau beli ini sebenarnya harganya hari ini berapa sih premium gitu ya. Orang sudah ya segitu-gitu aja, nggak mungkin yang kemarin 7.000 hari berikutnya jadi 10.000 nggak mungkin gitu ya. Pasti ada kenaikan penurunan itu ya paling 200-300 rupiah gitu ya, secara berkala gitu ya, secara bertahap kenaikan dan penurunan itu gitu ya. Jadi itu mekanismenya yang diubah gitu ya. Dan dulu kita menghabiskan uang subsidi sangat banyak ya, 1 tahun bisa sampai 200 triliun. 200 triliun itu duit yang sangat banyak ya. Kita bangun satu rumah sakit itu paling habisnya 200-300 miliar gitu ya. Kita bangun satu sekolah SD itu paling habisnya 5-10 miliar gitu ya. Kita bisa bangun berapa puluh ribu sekolah gitu ya dengan duit 200 triliun ya. Itu selama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kita menghabiskan uang untuk subsidi bahan bakar yang tidak jelas hasilnya. Ya, nggak kelihatan hasilnya apa sih subsidi bahan bakar gitu ya. Kalau ada yang mengatakan ini ya supaya harga-harga itu terkendali ya. Sekarang bahan bakar sudah subsidinya diganti polanya pun harga-harga yang masih tetap terkendali, masih sama. Gitu. Silakan. Izin Pak, izin Ya. bertanya. Jadi kan kalau misalkan tadi kalau misalkan merumuskan kebijakan pemerintah itu peran politisi itu kan sangat berpengaruh, nah Pak. Nah, itu kan entah itu merugikan atau menguntungkan masyarakat, yang penting demi kepentingan mereka gitu. Nah, di saat merugikan masyarakat, pasti kan pihak oposisi itu gencar banget gitu buat ngebela masyarakat gitu. Nah, seberapa penting sih Pak peran oposisi dalam perumusan kebijakan pemerintah? Itu aja Pak. Oke, ini sebenarnya pertanyaan ini untuk mata kuliahnya ilmu politik ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang politik ya. Oposisi ya, oposisi itu bagus dan harus ada ya. Sebuah negara atau negara demokrasi tanpa oposisi itu berbahaya, gitu ya. Jadi harus ada kekuatan penyeimbang. Ya tentu salah satunya yang dibilang Mbak Ayu tadi ya, bahwa kalau kebijakan pemerintah kemudian merugikan masyarakat, ya oposisi inilah yang akan melawan, yang akan yang akan mengkritisi. Gitu ya. Karena kan kita masyarakat tidak bisa langsung, meskipun dengan sekarang ya di zaman medsos ini mungkin kita sudah tidak tersekat-sekat lagi bahwa ini adalah anggota DPR dan ini adalah tukang becak gitu ya. Semuanya sama-sama bisa mengkritisi pemerintah gitu. Nah, tapi kita punya jalur yang resmi. Jalur resmi yaitu karena oposisi mereka punya perwakilan di lembaga legislatif ya. Biasanya begitu, eksekutif dan legislatif itu kadang-kadang menjadi pemerintahnya jadi penguasa, legislatifnya disitulah fungsi oposisi gitu ya. Meskipun legislatif juga di situ ada bagian dari partai pemerintah gitu ya. Nah, tapi kekuatan penyeimbang itu menjadi penting ya, menjadi penting dan fungsi kritik terhadap pemerintah itu tetap harus ada. Jadi orang-orang yang memberikan kritik kepada pemerintah itu kita layak berterima kasih gitu ya, supaya pemerintah itu tidak dalam ilmu politik itu ada yang disebut dengan jargon ya, kalau power tends to corrupt gitu ya, dan absolute power corrupt absolutely gitu ya. Yang namanya orang berkuasa itu pasti punya kecenderungan untuk korupsi, untuk melakukan perbuatan yang tidak adil gitu ya, mementingkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, pasti itu. Nanti teman-teman kalau sudah berkarir di birokrasi akan kerasa gitu ya. Kalau sekarang misalnya kita menuduh orang itu pada korupsi ya, karena kamu belum punya kesempatan gitu ya. Kalau kamu sudah punya jabatan itu yang namanya peluang korupsi banyak sekali gitu ya. Yang namanya tawaran-tawaran untuk mau nginep di hotel ini gitu ya, mau dikirimin ayam atau mau dikirimin ayam kampus gitu ya, itu banyak sekali gitu ya. Yang kayak gitu tuh banyak sekali gitu ya. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Jadi peluang itu datang ketika kita sudah punya jabatan gitu ya. Jadi betul sekali kalau ada yang mengatakan harta, tahta dan wanita, itu betul sekali gitu ya. Kalau orang sudah punya harta dan tahta, itu nanti akan datang yang berikutnya itu gitu ya. Jadi kembali tadi ya, oposisi sangat penting ya untuk menyeimbangkan pemerintahan yang bagus gitu ya, dan itu menjadi fungsi kritik terhadap pemerintah. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, ya.
Saya masih belum paham terkait kuota dan mandat. Tadi saya membaca bahwa kuota itu menghalangi penjualan swasta untuk barang yang produksinya berlebihan. Bukankah kalau produksinya berlebihan itu harganya lebih murah dan lebih baik kalau misalkan dijual, lebih cepat dijual gitu loh Pak. Tapi kenapa harus dibatasi dengan kuota? Iya, jadi kalau terkait dengan kuota ya, kuota produksi ya, ini sih kebijakan ini sebenarnya sudah sangat jarang diimplementasikan ya. Tapi karena yang namanya buku atau teori ya, itu kan alternatif gitu ya. Yang contoh-contoh dari bagaimana intervensi pemerintah, salah satunya pemerintah bisa membatasi kuota ya. Produksi barang yang banyak itu akan mengakibatkan harga yang murah itu betul gitu ya. Tapi bukan berarti produksi itu tidak terkendali gitu ya. Produksi yang tidak terkendali itu juga berbahaya untuk pasar gitu ya. Barang nanti jadi tidak ada harganya gitu ya. Itu menjadi berbahaya ya. Jadi sekarang aja contohnya misalnya ya, produksi misalnya gabah gitu ya, padi gitu ya. Ketika di masa panen produksi yang jumlah produksinya sangat banyak, itu menjadi tidak terkendali gitu ya. Menjadi murah, tapi kalau menjadi sangat murah kan tidak baik gitu ya. Jadi menjadi murah menguntungkan bagi pembeli, tapi kan merugikan bagi petani gitu ya. Nah, dari situ perlu balance, pemerintah itu membalancekan gitu ya. Sebenarnya kita tingkat produksi yang optimal yang berapa? Yang tidak kalau terlalu sedikit barang jadi mahal gitu ya, menguntungkan bagi penjual tapi yang beli kasihan, terlalu banyak menjadi terlalu murah juga jadinya yang beli untung tapi yang jual kasihan gitu ya. Jadi itu ada fungsi kuota. Nah, jadi pemerintah bisa melakukan itu ya dalam waktu tertentu. Misalnya ya, seandainya kita ini adalah negara swasembada gitu ya, beras ya, tidak perlu impor ya. Pemerintah perlu di satu waktu ya menerapkan kebijakan bahwa ini produksinya harus dibatasi, jangan sampai berlebihan gitu ya. Ya tentu dengan kebijakan-kebijakan apakah misalnya masa tanamnya nggak boleh bareng-bareng gitu misalnya. Diatur untuk provinsi ini masa tanamnya bulan ini, provinsi ini bulan ini supaya panennya nggak bareng, nanti hasilnya nggak produksinya nggak berlebihan di bulan yang sama gitu ya. Tapi itu tadi ini pilihan-pilihan kebijakan yang belum tentu diambil dan belum tentu ada yang melakukan ya. Tapi ya tadi yang namanya teori ya, ini pilihan-pilihan yang mungkin atau contoh-contoh yang alternatif yang mungkin diambil untuk mengintervensi ekonomi gitu ya. Bahwa itu betul-betul dijalankan secara nyata atau tidak, atau ada contohnya atau tidak belum tentu gitu ya. Atau barangkali sudah lama tidak dipakai gitu. Tapi secara teori itu konsep itu masih ada. Ada lagi? Saya mau tanya Pak. Ya. Salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah kan ada tuh Pak, BLT namanya. Nah, tujuannya kan untuk menggerakkan roda perekonomian kan ya Pak. Namun efeknya justru malah semakin banyak saving dan deflasi yang langsung berpengaruh terhadap pasar Pak. Nah, apakah ini termasuk bahwa kebijakan pemerintah dianggap gagal dalam mempengaruhi pasar Pak? Sebenarnya tidak ini ya, memang salah satu parameter utama yang biasanya dijadikan katakanlah indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengendalikan ekonomi adalah inflasi, gitu ya. Tapi sebenarnya dalam ekonomi itu kita tidak semata-mata masalah inflasi ya. Kita tadi kita sudah bicara tentang produksi, kita bicara tentang pemerataan, kita bicara tentang subsidi, kita bicara tentang pajak gitu ya. Cuman inflasi ini seringkali kalau menurut saya digembar-gemborkan secara berlebihan gitu ya. Jadi tingkat inflasi terkendali, it's okay gitu ya. Tapi poin saya adalah inflasi itu bukan segalanya dalam ekonomi, gitu ya. Bukan segalanya, meskipun itu kalau dilihat dari katakanlah isu gitu ya. Isu inflasi itu sangat sensitif, isu inflasi itu sangat sering dibahas di sana sini gitu ya. Tapi ya jadi itu bukan satu-satunya indikator yang kalau inflasi baik berarti perekonomian baik, kalau inflasi terkendali perekonomian baik, kalau inflasi nggak terkendali maka perekonomian buruk gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi ekonomi memang harus melihat secara komprehensif gitu ya. Mungkin di satu waktu inflasi terkendali gitu ya, tetapi ternyata produksi, ekspor dan sebagainya itu bermasalah gitu ya. Inflasi tidak terkendali atau inflasi cenderung tinggi, tapi kita punya
apa namanya produksi yang bagus, punya ekspor yang meningkat gitu ya. Jadi itu indikator-indikator itu harus dipahami secara komprehensif begitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Sebentar. Di sebelah gedung saya ada suara azan. Kita berhenti sebentar ya, sekitar 5 menit. Nanti kita kembali lagi. Baik, Pak. Oke teman-teman, bisa dengar suara saya?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah sampai mana? Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi peran pemerintah yang besar dalam ekonomi. Kemudian kalau di Amerika namanya Congressional Budget Office, kalau di Indonesia itu namanya Badan Anggaran, gitu ya, yang ngurusin anggaran di DPR. Kemudian kalau data-data ini ya, federal spending, federal itu berarti pemerintah pusat ya. Kalau di Amerika disebut dengan pemerintah federal. Kemudian ini beberapa negara. Kemudian konsep desentralisasi. Nah, di kita sudah menerapkan konsep desentralisasi ya. Di masa Orde Baru lebih sentralisasi, sekarang sudah decentralized. Ya. Kemudian konsep kalau ini revenue dan expenditure di US, kemudian model surplus defisit ya. Jadi kalau di negara-negara barat surplus defisit APBN sudah dikenal sejak lama ya. Kalau di kita baru setelah reformasi. Kalau dulu kita menggunakan anggaran berimbang, tidak mengenal surplus dan defisit gitu. Kemudian utang ya, utang di negara-negara barat itu mereka rasionya sangat tinggi ya, rasio hutang terhadap GDP. Kalau kita di Indonesia itu masih level yang aman, di level sekitar 28-30% ya. Kalau di negara-negara seperti Jepang itu bisa lebih dari 100% ya. Ini negara-negara dengan rasio hutang yang tinggi gitu ya. Kemudian ini distribution of spending, jadi kemana belanja pemerintah itu diarahkan gitu ya. Kalau di Amerika itu punya budget yang besar sekali untuk pertahanan gitu ya, untuk beli alat-alat senjata gitu ya, atau alat-alat perang gitu ya. Kemudian social insurance tadi sudah saya jelaskan ya, terkait dengan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya. Kemudian ini contoh-contoh angka-angkanya ya. Jadi defense atau pertahanan, kemudian education ya. Di kita sudah dipatok 20% dari APBN ya minimal ya. Di Pemda. Kemudian ini kalau terkait dengan perpajakan, di sana ada property tax dan seterusnya. Nah, ini aja yang penting. Regulatory role of government. Jadi pemerintah itu berperan sebagai pengatur, sebagai regulator ya. Jadi bukan sebagai pemain pasar yang produksi langsung barang dan jasa. Gitu ya. Nah, tapi dalam situasi tertentu atau sektor tertentu juga pemerintah bisa menjadi pelaku pasar. Gitu ya. Misalnya industri pesawat. Dulu ketika swasta belum masuk maka itu dikuasai oleh pemerintah. Tapi ketika sekarang industri pesawat terbang sudah bisa diproduksi atau disediakan oleh swasta, maka pemerintah BUMN milik pemerintah pun dijual, gitu ya, seperti Garuda, gitu ya. Karena pemerintah kembali fungsinya sebagai pengatur saja. Gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan, keselamatan itulah yang menjadi wilayahnya pemerintah, gitu ya, memastikan bahwa para pihak swasta itu menyediakan layanan dengan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian social security ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau di negara-negara barat itu umumnya ada dua pihak ya, dua pihak antara liberal dan konservatif gitu. Biasanya ini satu jadi penguasa dan satunya jadi oposisi. Gitu ya. Jadi seperti di Amerika itu partainya ya hanya Demokrat dan Republik ya. Partai lain ada tapi sangat kecil dan sudah tidak diperhitungkan lagi ya. Pertempurannya hanya antar dua partai itu. Di Inggris ada yang namanya partai buruh ya dan partai konservatif gitu. Social security ini sudah kita banyak bahas tadi ya. Social security intinya adalah program jaminan ya bagi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Kalau di Amerika belanja ini belanja yang paling besar ya, belanja yang paling besar. Nah, kalau di kita
belum sampai ke situ, belum sampai bahwa belanja terbesar itu adalah untuk keperluan penjaminan bagi masyarakat ya, gitu. Tapi ya tetap menuai pro dan kontra. Apakah ini perlu selalu menjadi fokus pemerintah atau tidak gitu ya, terutama bagi para politisi ya, liberal dan konservatif gitu. Tapi ini juga tidak lepas dari permasalahan ya, di Amerika juga masih banyak orang-orang yang tidak tercover dengan insurance gitu ya. Kalau kita membayangkan negara-negara maju itu sudah tidak ada orang miskin gitu ya, itu enggak gitu ya. Di London itu banyak sekali pengemis di pinggir jalan gitu ya, dan yang mengemis itu bukan orang pendatang, itu warga asli sana gitu ya. Orang-orang British itu yang mengemis di pinggir jalan gitu, itu banyak sekali ya. Jadi kenapa mereka mengemis gitu ya, itu biasanya orang-orang yang bermasalah dengan mencari pekerjaan gitu ya, misalnya pernah terlibat narkoba gitu, itu susah banget nyari kerja gitu ya. Dia dapat semacam BLT dari pemerintah gitu ya, Social Security tadi ya, dapat setiap bulan dapat uang dari pemerintah, dapat rumah juga gitu ya, cuman ya dia nggak bisa kerja. Jadi daripada dia nganggur di rumah, akhirnya dia minta-minta di pinggir jalan gitu. Dan kadang-kadang dia tidak pergi dari rumahnya kalau bermasalah dengan sesama anggota keluarganya karena dia narkoba gitu misalnya, dia mau lebih memilih untuk hidup di jalanan. Jadi di Inggris itu juga banyak orang-orang yang tidur di pinggir jalan gitu ya. Tapi mereka tidak berani mendirikan tenda-tenda gitu karena itu ilegal. Dan mereka bisa masuk penjara kalau mendirikan tenda di pinggir jalan atau di di tempat umum gitu ya untuk mereka tidur. Jadi mereka betul-betul tidur di itu ya, di emperan toko gitu ya. Itu banyak sekali. Education ya, pendidikan ini juga menjadi isu yang penting dalam public finance ya, berapa alokasi anggaran pendidikan. Nah, bagian terakhir dari chapter ini ya, kita sudah melihat besarnya peran pemerintah dalam ekonomi, gitu ya. Kemudian kita sudah melihat bagaimana public finance itu memiliki peran yang sangat penting di suatu negara, dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam satu semester ini. Saya akan lanjutkan sedikit terkait dengan chapter 2 ya, yang berisi tentang teori-teori public finance, meskipun ini tidak akan saya bahas semuanya karena sebagian besar sudah pernah dibahas di mata kuliah makroekonomi. Ya. Jadi ini teori-teori terkait dengan ekonomi ya, teori-teori terkait dengan public finance yang beberapa sudah banyak dibahas di mata kuliah makroekonomi. Jadi pertama terkait dengan preferensi ilmu ekonomi sebagian besar percaya bahwa orang itu melakukan sesuatu karena punya preferensi atau punya rasional. Jadi rational choice, orang melakukan sesuatu misalnya beli gitu ya, itu karena dia punya alasan gitu ya. Tapi sekarang sudah berkembang juga pemikiran baru bahwa namanya behavioral economics ya, bahwa manusia itu tidak rasional. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu atau beli sesuatu nggak ada alasannya, gitu ya. Ya ini karena ya saya ingin beli, gitu aja. Jadi tidak selalu orang itu punya preferensi berdasarkan rasional, gitu. Ini kurva-kurva seperti ini teman-teman sudah belajar ya. Jadi kalau misalnya saya mau beli CD atau mau nonton langsung di bioskop, gitu ya kadang-kadang orang kalau mau lebih murah ya beli CD aja. Gitu. Kalau yang ke bioskop pasti akan lebih mahal biayanya. Yang ini kurang relevan dengan kondisi kita ya. Utility mapping, saya kira juga ini di ilmu ekonomi sudah. Nah, marginal utility ini sudah sering dibahas di teori ekonomi juga ya. Jadi kalau sering digambarkan ya, kalau di ekonomi itu, kalau kalian lagi haus kemudian tersedia air minum gitu ya, ada 5 gelas, maka gelas pertama itulah yang utility-nya paling tinggi. Kita paling merasakan kenikmatan yang paling tinggi ketika minum gelas pertama gitu. Gelas kedua, ketiga dan seterusnya itu sudah berkurang karena kita sudah terobati hausnya. Jadi itulah the law of diminishing marginal utility gitu ya, hukum kepuasan yang semakin berkurang gitu. Kalau yang secara grafik ini sudah dipelajari juga di ekonomi. Kemudian rate of substitution ya. Jadi
kadang-kadang kita juga bersedia atau mau ya mengkonsumsi barang yang berbeda gitu ya, atau bersedia menukar gitu ya. Kebijakan juga begitu. Kadang-kadang diambil kebijakan yang sejenis gitu. Budget constraint intinya adalah keterbatasan anggaran, kemudian opportunity cost itu intinya adalah kesempatan yang hilang ya ketika kita tidak melakukan sesuatu itu. Kemudian kurva-kurvanya tidak akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian ini juga sudah ya. Efek dari substitusi tadi tentu ada ya. Tentu ada dampaknya dengan kita mengkonsumsinya, misalnya biasa makan nasi, kemudian diganti jadi makan jagung atau kentang rebus gitu ya. Tentu akan berbeda. Kemudian ada ini kurva-kurva ini juga di ilmu ekonomi kalian sudah belajar ya. Di sini hanya silakan diingat-ingat lagi gitu ya, bahwa ada konsep-konsep itu. Nah, kalau yang ini di Amerika itu ada program yang namanya Temporary Assistance for Needy Families. Kalau di Indonesia namanya program Keluarga Harapan gitu yang sekarang ya. Kemudian ada ini program ini ditujukan untuk orang-orang miskin gitu ya, needy families itu. Kemudian ada labor supply untuk single mothers ya. Jadi di Amerika atau di negara barat itu banyak perempuan single tapi punya anak gitu ya. Mereka tidak menikah tapi mereka punya anak gitu ya. Karena di barat itu membedakan antara pernikahan dengan partnership gitu ya. Jadi kalau orang menikah itu marriage gitu ya. Marriage itu menikah gitu ya, seperti di kita gitu ya. Tapi orang bisa hidup bersama tanpa menikah dan mereka bisa punya anak itu dalam ikatan yang disebut dengan partnership, dan itu bukan pernikahan gitu ya. Sehingga banyak terjadi kemudian laki-lakinya itu pergi gitu ya, dan itu ya enggak apa-apa karena memang tidak terikat dengan pernikahan gitu. Dan dampaknya adalah banyak perempuan-perempuan yang punya anak gitu ya, jadi single mothers. Nah, tapi itu kemudian jadi dilindungi oleh pemerintah dengan cara mereka diberikan pekerjaan, ya ibunya kalau bisa bekerja bisa diberikan pekerjaan, dan si anak itu akan berhak mendapatkan rumah. Jadi setiap anak yang lahir kalau di Inggris itu dia berhak mendapatkan rumah, gitu ya. Gitu ya. Jadi marriage dan partnership itu dua hal yang berbeda ya. Bahkan Perdana Menteri Inggris yang sekarang Boris Johnson itu dia tidak menikah ya dengan perempuannya, itu dia hanya berpartner gitu. Jadi tahun lalu partnernya gitu ya, atau pacarnya itu melahirkan, ya diberitakan di media, oh ini partnernya Perdana Menteri habis melahirkan gitu ya. Mereka tidak menikah gitu. Kemudian apalagi ini grafik-grafik ini oke ya. Social welfare tadi saya kira sudah, market equilibrium juga teman-teman sudah belajar ya. Kurva demand dan supply juga teman-teman sudah belajar ya di ekonomi. Saya kira ini tidak akan saya ulangi lagi terkait dengan elasticity, kemudian equilibrium ya, tercapainya keseimbangan antara supply dan demand. Ini teman-teman sudah belajar banyak di ilmu ekonomi ya, di mata kuliah ekonomi. Kemudian social efficiency ya, ini konsep aja ya gitu ya, supaya semua perdagangan itu bermanfaat buat masyarakat ya di pasar itu. Kurva-kurvanya saya kira tidak terlalu penting. Kemudian social welfare ini ya, social welfare function, kalau teman-teman sering dengar SWF ya akhir-akhir ini, itu beda dengan ini ya. Yang dimaksud SWF di kita yang sering dibahas belakangan ini adalah sovereign wealth fund ya, lembaga pengelola dana investasi yang di Indonesia disebut dengan LPI ya, lembaga pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority. Gitu. Kalau yang ini adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa semua manfaat yang kita dapatkan ya, individu-individu itu juga akan terakumulasi menjadi manfaat yang bisa dirasakan secara bersama-sama. Gitu. Itu kemudian komoditi ini saya kira juga ini teman-teman sudah pernah mendengarnya di ilmu ekonomi ya, tidak akan saya ulangi lagi. Intinya chapter ini ya, chapter tentang
teori-teori ekonomi ini untuk mengingatkan kembali ya teman-teman bahwa untuk belajar public finance ini silakan diingat-ingat lagi ya teori-teori yang sudah diajarkan di mata kuliah ekonomi ya, terutama adalah makroekonomi ya, yang terkait dengan benefit itu artinya semacam bantuan gitu ya. Jadi benefit itu bukan keuntungan, benefit itu ya program TANF benefit itu ya kalau di kita ya BLT gitu ya. BLT itu dalam bahasa Inggris disebut dengan benefit gitu ya. Bantuan ya, entah itu bantuan tunai, bantuan barang gitu ya. Benefit itu ya sederhananya adalah bantuan gitu ya. Bantuan untuk biasanya untuk masyarakat golongan tertentu gitu. Review saya untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Oh ya, silakan barangkali ada yang punya komentar atau ingin bertanya terkait dengan yang sudah saya bahas di yang barusan. Silakan. Ini, sorry. Ya, ini memang sesinya sudah siang ya, jadi mungkin sudah capek juga dan ini pertemuan pertama. Saya kira kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Di portal nanti teman-teman bisa akses ya, ada satu tugas di situ ya. Kalau tidak langsung dikerjakan sekarang juga nggak apa-apa karena tadi waktu kita banyak tersita untuk perkenalan dan penjelasan. Jadi yang penting diusahakan untuk dikerjakan hari ini. Itu aja ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.